Halo guys, David sini dan di sini udah ada kipas angin Cosmos Wadesta. Ini harganya 300 ribuan. Terus di sebelahnya ada kipas angin Dyson Purifier Cool TP09 yang harganya hampir 13 juta. Yep, hampir 13 juta, swear. Ini page tempat saya beli hampir 13 juta. 40 kali lebih perbedaannya. Apakah angin yang dihasilin Dyson Purifier Cool ini lebih nikmat 40 kali daripada si Cosmos buatan Indonesia Wadesta ini? Harusnya sih enggak ya sampai 40 kali. Tapi pastinya kipas angin ini pasti lebih bagus daripada yang ini ya, wajar lah. Tapi bagusnya di mana? Di sana. Saya penasaran. Dari dulu saya ngelihat kipas kayak gini yang tanpa baling-baling gini di mall, saya penasaran cara kerjanya gimana, terus kualitasnya kayak gimana. Di video ini bakal coba kita bongkar. Langsung kita bandingin. Pertama-tama kita coba unboxing kipas angin 300 ribuan ini. Ini juga saya belinya di Tokopedia, udah pasti. Soalnya di sana barangnya lengkap dan harganya mantap. Ini saya belinya di official store juga. Pilihan pertama pasti official store lah. Kebetulan di Tokopedia lagi ada promo flash sale diskon hingga 50% dan ada produk bundle harga spesial untung 100% juga. Terus sudah pasti bakal ada cashback dan gratis ongkir. Jadi kalau mau beli apapun, langsung ke Tokopedia aja, terutama official store-nya. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Sekarang kita mulai unboxing dulu kipas 300 ribuan. Kita rasain feel unboxingnya tuh kayak gimana, karena itu salah satu pengalaman pas beli barang juga kan. Ini namanya Cosmos Wadesta. Ya, saya nggak nyangka sih kipas ini masih ada, soalnya kipas ini udah legend banget, termasuk iklannya juga. Kalau nggak salah udah 10 tahun lebih, dulu saya sering banget lihat iklan kipas ini di TV. Kipas angin Cosmos Wadesta. Kipas angin Cosmos Wadesta. Nah, kayak gitu-gitu. Itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang, berarti itu iklannya itu sih sukses banget sih. Ini ukurannya 16 inci. Terus ada baling-baling super spread, angin menyebarnya lebih merata. Entah teknologi apa. Terus produsen kipas angin pertama yang mendapatkan pengakuan sertifikat SNI. Kipas angin aja ada SNI ya. Terus International Award, Frankfurt, Jerman, Madrid, Spain. Serius ya kayaknya ya. Saya kirain kipas angin kayak gini ya kipas angin aja. Terus energy safe, quiet, and protected. Dan ini keunggulannya 3-in-1, nempel di dinding. Nempel di dinding. Nempel di meja, Nempel di meja. nempel di lantai. Nempel di lantai. Dan ini ada hashtag Bangga Cosmos. Harus pakai nada nggak? Nggak usah lah ya, terlalu ngiklan nanti. Ini batangnya, biar kita bisa rakit. Satu kipas nempel di mana-mana. Gara-gara itu iklan itu, walaupun udah 10 tahun bisa ingat ya. Dan barangnya masih ada sampai sekarang. Ini mesinnya. Dan ini kakinya. Itu aja sih. Ini base-nya, kakinya. Ini bisa dikeluarin dan dimasukin biar sesuaiin sama lantai kali ya. Tapi ini bentuknya kok kayak kloset jongkok gitu. Di bagian belakangnya ya detail-detailnya tentu aja nggak terlalu diperhatiin karena nggak perlu. Ini bakal nempel di dinding, Nempel di lantai. ya, colok, puter. Ini kita duduknya sambil lesehan aja karena yang kita pasang ini juga tipenya yang merakyat. Tapi ini bener nggak ya? Ternyata kalau tutupan ini kebalikan dari puter-puteran yang biasa. Jadi diputernya ke kiri buat rapat. Sekarang kita tutup. Ntar. Oh, pantes ada rongga. Oke, buka lagi. Ya. Ini harusnya udah, sekarang kita kencengin. Ya, saya jadi ingat, dulu pas masih kecil, kalau nggak salah, saya seneng bantu mak saya buat lepasin kerangkeng ini, terus bersihin si baling-baling kipasnya. Waktu itu langsung ngelap-lapin, bersih, pasang lagi, jadi serasa the mechanic gitu. Ya, mungkin mak saya, gitu doang. Tapi asal happy kali ya. Dan ujung-ujungnya sekarang ngerakit PC. Nggak tahu ada hubungannya. Sekarang waktunya hidupin. Kok nggak hidupin? Oh! Nah,
Ini speednya 1. Wede, langsung muter. Mantap ya, buat kipas angin. Ya, jadi kipas angin Cosmos Wadesta. 300.000. Level 1 udah lumayan dingin, kalau 3. Oke, enak sih. Tadi itu unboxing kipas angin 300 ribuan. Sekarang gimana kalau kita unboxing kipas angin 13 juta? Di sini desainnya jelas lebih menarik daripada si Wadesta. Mungkin karena kita udah sering lihat yang tadi juga, jadi ini kelihatan beda banget. Bahkan si Dyson Purifier Cool TP09 ini nggak ada baling-baling yang kelihatan. Padahal kipas angin itu kan buat ada anginnya harus ada baling-baling ya. Nanti saya jelasin kenapa bisa kayak gitu. Sekarang kita langsung unboxing aja. Di sini tulisan-tulisannya ini si Abang James Dyson. Jadi merek Dyson tuh dari abang ini, si engineer-nya ya, chief engineer-nya. Ini mahalnya mungkin dari quotes yang ada di sini ya. Jadi dia bilang kalau mereka udah bikin 5.127 prototipe dalam 5 tahun. Biar bisa ciptain teknologi puter-puterannya si Dyson. Terus ada ditulis juga, Dyson 1.700 research dan development engineers, ada 1.700 orang sampai sekarang masih melakukan research. Jadi memang mahal di sana sih, brand yang nyari sesuatu yang baru itu pasti mahal. Dia punya paten, dia punya banyak karyawan yang kerjaannya cuma ngetes-ngetes doang, bukan ngerakit. Jadi ya itu salah satu ciri brand mahal sih, kayak Apple, kayak apa yang sering bikin inovasi. Walaupun sekarang ya tetap banyak inovasi. Di sini mereka ada pamerin kalau mereka punya heat control, ini di hair dryer. Terus ini saya nggak pernah lihat sih ini apa, mungkin ini webcam atau kamera 360. Terus di sini ada produk-produk yang lain termasuk si kipasnya yang punya teknologi air multiplier teknologi. Wow, sekarang buka dan packagingnya udah kelihatan jelas lebih oke daripada yang tadi ya. Wow. Kayaknya salah deh harusnya. Oh iya bener. Oke. Harus ditidurin sih ya. Ini saya agak nggak nyangka sih kalau barangnya enteng banget. Tadi saya ada angkat-angkat kotaknya, saya kirain beratnya itu 90% dari si barang ini dan itu lumayan berat. Tapi taunya setelah dikeluarin semua, si Dyson Air Cooler ini nggak seberat itu. Ya satu tangan aja bisa. Wih, nggak kelihatan kayak barang 13 juta deh. Di dalam paketannya kita bakal dapetin HEPA filter ya, karena salah satu nilai jual si Dyson Air Purifier ini ya dari namanya tadi, purifier. Jadi dia kipas sekaligus merangkap sebagai air purifier. Jadi satu barang dapat dua fungsi. Dan di sini ada kletekan-kletekan biar lebih secure aja kali ya, atau buat ngasih feeling yang lebih mewah lagi. Pas banget rasanya. Kalau di si Cosmos itu kita kayak harus ngepas-ngepasin sendiri, naik turunin dikit, baru dibautin ke dalam, disekrupin ke dalam. Tapi ini kita nggak usah apa-apa, kita ngejem aja, langsung bisa ceklek. Ya ini perhatiin sampai ke sini sih. Ya kalau mau dibilang kualitas air purifier-nya sendiri yang di bagian bawah sini, setelah saya cari tahu, kayaknya dia nggak terlalu jauh beda sama air purifier yang ada di pasaran, misalnya dari Sharp, dari Xiaomi, dari Bardi. Sebutin aja air purifier dari mana aja. Kalau saya lihat speknya sih nggak sespesial itu ya, nggak ada yang wah banget dari air purifier yang ada di Dyson TP09 ini. Soalnya dia bilangnya speknya HEPA 13 yang bisa menyaring 99,97% partikel yang ukurannya 0,3 mikron. Cuma air purifier lain juga kayak gitu. Mau yang 2 juta, 3 juta. Jadi ya dia sebutin keunggulan yang lain juga punya. Terus salah satu yang dia unggulin banget dari si purifier sama kipas ini, dia bisa menyaring formaldehida. Itu kalau bentuk gasnya dia itu namanya formaldehida, kalau bentuk cairnya dia itu formalin. Tapi setelah cari tahu, ternyata formaldehida itu partikel yang ada di asap rokok, asap knalpot, asap bakar-bakaran. Dan itu bisa disaring si Dyson ini, cuma
kayaknya air purifier biasa juga bisa nyaring partikel-partikel asap gitu ya. Ini bentuknya memang keren banget. Ini salah satu nilai jual utamanya sih. Orang yang ngeliat langsung tahu kalau ini Dyson Boss dan harganya nggak murah. Sekarang kita coba hidupin, tombol powernya ada di sini. Dan ada si LED juga. Di sini ada lambang kayak kipas dan ada level berapa gitu. Ini level 10 ya. Kita bisa kontrol pakai remote juga. Jadi kalau diginiin, ini ada 10, udah maksimal berarti kita bisa turunin 9, 8, 7, 6, 5 sampai ke 1. Sini kelihatan ya, kalau si pitanya terbang-terbang, kalau sini dia loyo, kalau di sini dia langsung ketiup anginnya. Jadi teknologinya ini sebenarnya bukan tiba-tiba ada orang goib apa niup ke depan situ tiba-tiba ada angin, enggak. Jadi sebenarnya di kipas tanpa baling-baling ini, dia punya baling-baling di dalam sini yang nembakin ke atas. Terus di sini kayak ada rongga-rongga kecil buat ngeluarin anginnya. Dan pinternya Dyson ini, dia bisa manfaatin kayak hukum fisika yang namanya apa gitu, entrainment atau apa. Itu saya linkin videonya di bawah. Yang intinya si kipas Dyson ini bisa bikin kekuatan angin yang mungkin anggap aja 1 kali bisa jadi niupnya 15 kali lebih kenceng karena dia bisa manfaatin hukum-hukum fisika gitu. Hukum low pressure lah, hukum yang tadi saya bilang, terus dia bikin si bentuk bodinya ini kayak sayap pesawat. Jadi mahalnya kipas ini tuh di sana. Nggak gampang sama sekali buat bikin kipas kayak gini yang seindah ini dan kayak magic sih. Si Dyson ngasih nama teknologinya Air Multiplier. Jadi ya udara yang masuk bisa dilipat gandakan sampai keluar bisa ya jadi kerasa lebih banyak gitu. Di sini kita juga bisa pakai mode air purifier-nya doang sih. Jadi nggak ada angin yang ditiupin ke depan, tapi ada angin yang masuk difilter dan udara yang udah disaring dibuang ke belakang. Ya, jadi kita bisa pakai kipas anginnya atau pakai air purifier-nya aja. Tapi kalau pakai kipas angin, air purifier jalan terus ya. Dan biar nggak malu-maluin buat dibandingin sama Cosmos, tentu aja dia punya satu fitur kipas angin yang wajib ada, yaitu fitur puter-puteran. Jadi dia bisa muter sampai 350 derajat. Nggak sampai 360 sih, karena ada batas 10 derajat kali ya yang dia nggak bisa sentuh. Muternya sampai bawah. Si Dyson ini juga bisa ke connect ke aplikasi, cuma kalau saya lihat sih tampilan aplikasinya nggak jauh beda dari air purifier lain yang bisa ke connect ke aplikasi kayak Mi Home atau Barbie Home. Cuma di sini dia indikatornya jauh lebih banyak dari yang pernah saya lihat di air purifier lain. Jadi ini cakep sih. Ya, pengalaman unboxing yang berbeda banget, tapi itu sangat wajar karena harganya juga beda, jadi sudah lumayan diharapkan lah. Sekarang saya pengen ngetes kemampuannya sebagai kipas angin. Jadi ya kemampuan yang basicnya itu kayak gimana, kecepatan anginnya gimana, seberisik apa, dan jumlah listrik yang dia pakai kira-kira kayak gimana. Yang teknis-teknis dulu. Ini anginnya level 1 pun udah berasa lumayan kenceng sih si Cosmos ini. Kalau kita level 3 gimana? Ini nggak perlu saya gambarin banyak-banyak. Dingin. Nggak perlu saya gambarin banyak-banyak. Anda pasti udah tahu lah feelingnya. Ini level 1 aja udah ya lebih kencang dari kipas saya dulu ini. Kalau kita ukur kecepatan anginnya pakai anemometer, dia sekitar 3 meter per detik kecepatan. Si kipas Cosmos ini di level 1. Kalau kita level 3 gimana? Kalau level 3 dia nggak jauh beda sih. Walaupun kerasa lebih kenceng. Jadi bisa 37, 38 ya. Jadi level 1 ke level 3 nggak jauh beda, tapi satunya aja udah kenceng. Angin Dyson ini kerasa mahal sih. Dia kayak elegan gitu niupnya. Mungkin karena dia lubangnya gede, jadi area tiupnya itu lebih gede juga. Jadi kalau mau diibaratin itu kita lagi jalan di luar dan ada angin sepoi-sepoi, itu rasanya enak banget. Bikin jalan jadi betah. Sementara kalau Cosmos ini dia kenceng, cuma dia kefokus sama satu lingkaran aja, dan itu kalau kena anginnya terus bisa masuk angin mungkin. Mungkin bedanya di sana ya, betah dan masuk angin. Cuma saya ada pengen ngeluh sedikit sama si Dyson, kalau misalnya boleh ngeluh ya, udah bayar mahal-mahal. Ini suaranya kalau lama-lama itu serasa PC yang lagi di load 100% gitu, jadi kipasnya kenceng. Ini di level 8.
Ini anginnya enak, tapi suaranya agak kenceng. Saya suka suara di angka 6, tapi anginnya kayak agak kurang kenceng. Jadi nggak ada titik tengahnya, di 7 pun tanggung rasanya. Itu sih kalau boleh sedikit kritik si kipas ini. Kalau soal kecepatan angin, si Dyson jelas kalah karena dia lebih lebar dan lubangnya juga lebih kecil. Jadi kalau tadi di Cosmos kita bisa dapat 3-an, ini paling di 1 atau di 0,9. Dan ya kalau mau aduan power, si Dyson kalah sih. Cuma poinnya bukan itu. Kalau buat daya hisapnya sendiri, daya hisap listrik maksudnya, di level 1, kalau si Cosmos dia 40 watt ya. Kalau level 3, langsung naik ke 53 watt. Kalau kita gerakin, nambah nggak? Fakta unik, kalau kipas kita gerakin kanan-kiri nggak makan listrik lebih banyak. Atau dia kecepatan turunin, terus diganti, itu nggak tahu juga ya. Atau putaran kipasnya bisa muter itu, enggak sih. Kalau timer apakah bikin daya juga? Ada! Nggak turun lagi. Wow, kalau si Dyson, kalau level 1, yang anginnya nggak bakal berasa sebenarnya, dia 3 watt doang, 3,7 watt. Kalau kita kencengin ke level 10 paling maksimal, dia loncat ke 28, 30. Ya, dia stabil di 30 sih. Dan itu menurut saya sesuai sama output angin yang dikasih. Kalau ini maksimalnya tetap nggak bakal bisa ngalahin si Cosmos ini. Cuma, ya ini udah cukup sih sebenarnya. Kesimpulannya, kipas angin 300.000 dan kipas angin 13 juta. Ya, di video ini kita udah ngeliat apa aja keunggulan dari kipas angin 13 juta nih. Mulai dari proses research-nya yang mereka bilang susah banget. Terus desainnya yang bisa dibilang ya sepakat lah ya. Kalau ini kerasa mahal gitu, kerasa beda. Bakal bikin orang ngelirik kipas angin yang bentuknya tanpa baling-baling, terus ngelingkar kayak gini. Dia juga tiupan udaranya lebih enak, lebih lembut, lebih elegan. Ada air purifier, bisa ke-connect ke aplikasi. Ya itu sih keunggulan dari kipas angin 13 juta ini. Menurut saya pribadi ya tentu aja harganya tetap mahal banget kalau dibandingin sama si 300 ribuan ini. Bedanya tadi sekali lagi 40 kali lipat, dan yang dikaliin tuh 300 ribu loh, nggak gampang. Keunggulan dari kipas ini misalnya tiupan yang lembut juga bisa kira-kira lumayan dimiripin oleh kipas ini lah. Tinggal arahin aja ke dinding atau ke lantai, atau jangan arahin ke orangnya. Lumayan kerasa kalau ada kipas angin. Beda, Anda pasti udah tahu ada kipas angin atau nggak ada. Walaupun diarahinnya beda, ini tetap kasih efek yang dingin kok. Fungsi air purifiernya juga ya bisa dibilang kayak nambah air purifier terpisah gitulah. Sekarang air purifier udah bagus-bagus, 3-4 jutaan udah bagus banget, dan kemungkinan mirip-mirip fungsinya sama yang ada di sini. Cuma mungkin saya nggak perlu jelasin lagi apa spesialnya ini yang nggak bakal bisa di-copy oleh 300.000 ini mau kayak gimana pun, yaitu desainnya ini ya. 13 juta! Jelas bakal cocok buat orang yang penghasilan sebulan mungkin 100 kali ya. Orang sebulan 50 juta beli kipas angin 13 kayak masih agak sayang gitu. Dan yang rumahnya udah gede banget, yang mungkin udah super estetik, TV 55 inci, 65 inci, sofa, ada lampu-lampu yang harganya juga jutaan. Dan ini bisa jadi pelengkap yang bagus. Ini cakep banget soalnya. Ya, soalnya kalau rumah kayak gitu dimasukin kipas kayak gini kan jomplang banget ya. Jadi menurut saya si kipas Dyson ini nilai jual paling mahalnya ada di sana sih. Yaitu sebagai statement, pernyataan kalau saya bisa nih beli kipas angin yang teknologinya secanggih ini, yang menghargai proses research, yang ya pengen kelihatan beda aja dari kipas yang lain. Apakah dia lebih mahal ada faedahnya? Tentu aja ada. Tapi kalau misalnya nggak butuh desain atau apa ya, cari angin doang ya ini sih. Oke banget. Ya, jadi gitu aja dulu video perbandingan antara kipas angin 300.000 dan kipas angin 13 juta. Sekali lagi, 13 juta. Ya, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.
Ya tempatnya udah jelas beda banget sih. Ini mungkin di rumah tanpa AC. Ini yang udah ada AC. Kalau nyari dingin ya.